Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Fatesina, kita mulai dengan berita pertama. Terkendala cuaca buruk, pencarian hari kedua nelayan hilang di Pulau Gorom dihentikan. Pencarian hari kedua terhadap nelayan Burhanuddin Kaisuku, 51 tahun yang hilang di Desa Miran, Seram bagian timur dihentikan lantaran cuaca buruk yang melanda perairan wilayah tersebut. Nelayan berusia 51 tahun itu pergi melaut dengan menggunakan longboat pada Jumat 24 Desember 2021 pukul 4 waktu Indonesia Timur. Namun hingga Sabtu 25 Desember 2021, Burhanuddin tidak kunjung kembali ke rumah sehingga warga setempat mencari korban dan melaporkannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Basarnas Ambon Mustari dalam rilisnya Rabu 29 Desember 2021. Mustari menambahkan pencarian yang dilakukan Selasa 28 Desember mulai dilakukan pada pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Tim gabungan kemudian menyisir perairan Pulau Gorom di sejumlah titik koordinat menjadi patokan untuk melaksanakan penyisiran. Namun terkendala cuaca buruk, tim SAR gabungan akhirnya memutuskan untuk proses pencarian akan dilanjutkan Rabu pagi. Mustari menambahkan proses pencarian korban ini Basarnas Ambon dibantu Polairut, Kabupaten SPT, dan masyarakat setempat. Selanjutnya, Tribuners, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dijalankan Januari 2022 pakai pola jemput bola. Pemerintah Kota Ambon segera melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi ini akan diberlakukan pada awal Januari 2022. Hal ini disampaikan Wali Kota Ambon Richard Lohnapesi saat membuka acara Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Marina Rabu 29 Desember 2021. Menurutnya pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun ini boleh dilakukan mengingat Kota Ambon sudah melewati batas herd immunity yang ditentukan pemerintah pusat. Dengan begitu Pemkot Ambon sudah mengajukan ke Kementerian Kesehatan dan sudah disetujui. Untuk itu awal Januari petugas kesehatan sudah mulai melaksanakan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Richard menambahkan dalam waktu dekat Pemkot akan memberikan sosialisasi kepada orang tua agar tidak khawatir vaksinasi anak aman digunakan. Yang kita butuhkan soal kualitatifnya, itu yang paling bantu sesama saudara-saudara kita yang tidak. Saya rasa itu. Ambon. Kenapa? Indikator yang dipakai itu pertama dia sudah mencapai lebih dari 91%. Yang kedua, lansia itu juga sudah lebih dari 60%. Ya, itu dua persyaratan dua indikator yang dipakai oleh kementerian. Ya, nah dari dasar itu lalu kita ajukan permohonan dan kementerian sudah setuju untuk memenuhi persyaratan begitu. Di Januari kita running untuk itu. Polanya tidak di tribun, tapi kita akan mobile. Ya. Jadi tiap-tiap UPD akan bertanggung jawab kepada sekolah-sekolah mana, lalu tim kesehatan yang turun untuk langsung ke sana. Sosialisasi sudah dilakukan kepada orang tua dari anak usia 6 sampai 11 tahun. Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat. Terkait maupun ya. Percepat penurunan angka stunting, Lohnapesi akan bentuk tim potong pele. Dalam upaya mencegah dan mempercepat penurunan angka stunting di Kota Ambon, Wali Kota Ambon Richard Lohnapesi akan membentuk tim potong pele. Lohnapesi menyebutkan tim potong pele akan dikoordinir oleh Dinas Bapeda Kota Ambon yang harus terbentuk dalam waktu dekat. Sehingga pada awal tahun 2022, program yang diatur bisa dijalankan sepenuhnya. Lohnapesi mengapresiasi angka stunting di Kota Ambon terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Meski begitu, pemerintah tidak boleh merasa senang karena masalah stunting ini harus bisa diselesaikan. Mengingat tahun 2045 generasi Indonesia dan Kota Ambon pada umumnya harus mencapai generasi emas. Untuk itu, tim potong pele stunting saat bekerja nantinya tidak mengutamakan praktek kuantitatif, melainkan praktek
kualitatif yang harus dikedepankan. Maksud oleh PSI, tim yang bekerja nanti tidak boleh terlalu mengedepankan dana atau pencapaian atas target yang sudah ditentukan pemerintah, melainkan tim harus lebih mengedepankan kemanusiaan dan kecintaannya kepada ibu hamil dan anak-anak yang mengalami masalah tersebut. Pelayanan PSI menambahkan dari hasil survei, permasalahan stunting di wilayah pemerintahannya itu rata-rata bukan warga Kota Ambon asli, melainkan dari warga luar Kota Ambon yang datang menetap di sini. 2021 itu secara kuantitatif untuk konvergensi seluruh 8 langkah yang dilaksanakan untuk pencegahan stunting itu Ambon sudah selesaikan semua. Itu yang paling utama ya. Kita berharap supaya sampai dengan 2024 stunting di Ambon itu dia turun di bawah 14%. Itu harapan ya. Nah, saya tadi sudah tekankan tuh, walaupun secara kuantitatif ini seluruh sudah persyaratan, tapi yang penting itu bukan kuantitatifnya, kualitatifnya, ya itu yang paling utama untuk itu. Segera bentuk tim Petompele stunting yang dikoordinir oleh Bapeda, ya supaya Ketom berikan fokus kepada 12 ya di lokus yang ada di Nah, rata-rata kalau kita lihat itu rata-rata itu masyarakat yang datang dari luar, rata-rata ya dari luar. Tapi itu karena jadi penduduk Kota Ambon, ya tetap harus kita memberikan perhatian untuk itu. Ya? Siap. Gadis kepala permisi. Wisudakan 490 mahasiswa, Rektor Zainal Rahawarin ucapkan semangat berjuang. Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon baru saja mengukuhkan wisudawan angkatan 23. Prosesi yang berlangsung di Aula Gedung Rektorat IAIN Ambon, Kota Ambon, ini diikuti 490 wisudawan. Wisudawan ini terdiri dari pasca sarjana sebanyak 8 orang, yakni 5 magister pendidikan Islam dan 3 magister hukum keluarga, serta ratusan mahasiswa dari 3 fakultas, yakni Fakultas Usuluddin dan Dakwah 103 sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 168 sarjana, dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebanyak 211 sarjana. Rektor IAIN Ambon Zainal Abidin Rahawarin mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan hari ini. Dia juga mengucapkan selamat memasuki perjuangan baru kepada para wisudawan. Rahawarin berpesan agar ilmu yang diperoleh selama memangku pendidikan lanjutan di kampus yang ia pimpin itu dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat dan dalam meniti karir. Rahawarin pun berharap para wisudawan dan wisudawati dapat menjaga nama baik kampus dan alma mater. Dalam proses ahli filologi untuk bersama-sama membahas tentang nama IAIN Ambon yang nanti Efruan, sarjana hukum IPK 3,44, predikat memuaskan. Farhana SM Pabaluba, sarjana pendidikan, jurusan pendidikan agama Islam. Wisuda angkatan ke-16 Akbar Latumeten, Kakesdam 16 Patimura berpesan kembangkan profesionalisme. Kepala Kesehatan Kodam Kakesdam 16 Patimura, Dr. Bima Wisnu Nugraha meminta lulusan Akademi Keperawatan Akbar Rumkit Latumeten terus mengembangkan kemampuan profesionalisme di masa mendatang. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara prosesi sidang senat terbuka wisuda angkatan 16 ahli madya keperawatan Akademi Keperawatan atau Akbar Rumkit di Gedung Islamic Center Jalan Waihaung, Pantai Selale, Nusa Niwe, Kota Ambon, Rabu 29 Desember 2021. Menurutnya penting bagi lulusan Akbar untuk terus mengembangkan kemampuan profesionalnya di kemudian hari, terutama beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang semakin hari semakin berkembang pesat. Selain itu, dia berpesan agar para calon perawat ini bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, tanpa memandang status sosial ataupun jabatan seorang pasien. Dia juga memberikan apresiasi kepada 3 wisudawan terbaik yang memperoleh predikat cum laude kepada wisuda angkatan ke-16 ini.
Adapun sebanyak 105 mahasiswa Akper Rumkit TK3 Dr. J. Alatumeten diwisudakan Rabu 29 Desember 2021 pagi. Prosesi sidang senat terbuka wisuda angkatan ke-16 ahli media keperawatan ini dilangsungkan di Gedung Islamic Center, Jalan Wai Haung Pante, Selali, Nusa Niue, Kota Ambon. Selanjutnya Tribuners, cuaca buruk, harga ikan di Masohi kian mahal. Cuaca ekstrem yang terjadi belakangan di perairan Maluku turut berdampak pada ketersediaan ikan di kota Masohi, Maluku Tengah. Minimnya stok dari nelayan pun membuat harga ikan di Pasar Binaya bertahan di angka tinggi. Pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya, harga berbagai jenis ikan di sana terbilang mahal dan sudah terjadi selama 1 bulan terakhir. Harga ikan tuna sirip kuning dengan berat 3 kg misalnya yang biasanya dijual dengan harga Rp100.000 kini naik menjadi Rp180 hingga Rp200.000. Sementara ikan yang sama dengan berat 2 kg yang biasanya 1 ekor dijual Rp80.000 kini naik menjadi Rp150.000. Sementara untuk harga jenis ikan kecil seperti momar dan kawalinya masing-masing dijual per 4 ekor Rp20.000. Sebelumnya 2 jenis ikan yang paling laris diburu warga ini dijual per 6 hingga 7 ekor dengan harga Rp20.000. Rahman, 45 tahun, salah satu pedagang ikan di pasar setempat, menuturkan naiknya harga ikan ini terjadi akibat suplai dari nelayan sedikit yang dimana dipicu terjadinya cuaca ekstrim selama 1 bulan terakhir. Hal ini juga diakui Ena, 36 tahun, pedagang ikan kawalinya. Dia mengaku terpaksa menaikkan harga ikan atau mengurangi jumlah ikan yang dijualnya lantaran pengambilan dari nelayan semakin mahal. Dia menuturkan dalam kondisi normal ikan momar dan kawalinya ini biasanya dijual Rp20.000 per 6 hingga 7 ekor. Saat ini hanya bisa mendapatkan 5 ekor saja. Kita beralih ke berita berikutnya. Tribuners, Rahman Latukonsina minta penonton tak datang di sisa laga Suratin Cup 2021. Direktur Kompetisi Asosiasi Provinsi Asprof Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Maluku, Rahman Latukonsina, minta penonton tak datang di sisa laga Suratin Cup Maluku 2021. Hal itu disampaikannya saat ditemui tribunambon.com di lapangan sepak bola Lantamal Halong Selasa 28 Desember 2021 sore. Ia mengatakan langkah tersebut diambil Asprof PSSI Maluku, mengingat saat ini Kota Ambon sendiri masih ada dalam suasana pandemi COVID-19. Selain itu, kebijakan pertandingan tanpa penonton juga dilakukan dalam rangka mendukung peraturan Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang penanganan COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru. Diketahui pada hari yang sama laga antara Tunas Inti FC melawan SSB Nehemia Benteng sempat tertunda lantaran masih ada penonton yang nekat datang ke lapangan. Sebenarnya pelaksanaan pertandingan kompetisi Suratin Piala Wali Kota Ambon usia 17, usia 15, usia 13 tahun 2021 yang kita selenggarakan di lapangan sepak bola Lantamal 9 Ambon. Pada awalnya memang telah disetting dengan pelaksanaan pertandingan tanpa penonton. Hal ini terkait dengan kondisi Provinsi Maluku yang juga masih dalam kondisi pandemi. Lalu kenapa beberapa hari terakhir ini kita lebih perketat lagi? Hal ini terkait dengan Permendagri nomor 6 tahun 2021 terkait dengan penanganan dan pencegahan COVID-19 pada pelaksanaan Natal dan Tahun Baru Natal 2021
2021 dan tahun baru 2022. Ya. Jadi sebenarnya kita juga punya keinginan yang sama, masyarakat bisa hadir di lapangan untuk kemudian sama-sama menyaksikan keluarga mereka, adik-adik mereka, atau anak-anak mereka yang sedang bertanding, sehingga anak-anak yang bertanding pun pastinya akan termotivasi dengan kehadiran para supporter, dalam hal ini keluarga mereka. Cuman memang kondisi provinsi kita yang memang masih dalam kondisi pandemik, dan itu satu hal yang kemudian tidak bisa kita langgar. Ya.